Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang Christoph Luxenberg. Siapa sih dan kenapa pemikirannya menuai banyak perdebatan? Oke, kita akan mulai dulu dari orangnya nih. Nah, Christoph Luxenberg ini sebenarnya itu bukan nama asli dia. Dan sampai sekarang belum diketahui identitasnya karena dia masih memakai nama samaran itu dan identitas samarannya. Katanya sih nama pengguna samaran ini untuk melindungi identitasnya karena penelitian dia tentang Al-Quran ini cukup sensitif dan bisa memicu banyak kontra dan reaksi dari banyak orang lainnya. Walaupun identitasnya masih misterius, tapi banyak yang memperkirakan kalau dia adalah seorang ahli bahasa Semitik yang tinggal di Eropa, kemungkinan besarnya di Jerman. Dia mulai dikenal setelah menerbitkan buku yang berjudul The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Nah, dari buku inilah namanya banyak diperbincangkan di dunia akademik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dibahas tentang pendapatnya Christoph Luxenberg ini, yaitu pandangan beliau tentang Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran itu tidak seluruhnya atau secara murni berasal dari bahasa Arab, melainkan mengutip terapan-terapan dari bahasa Syro-Aramaic. Nah, karena itu dia menganggap bahwa pendapat ulama yang ulama klasik itu tidak terlalu tepat, karena seharusnya apabila tidak ditemukan padanan kata tertentu dalam bahasa Arab, maka haruslah dicari padanannya di dalam bahasa Syro-Aramaic. Metode yang digunakan yaitu disebut metode filosofis historis, yaitu membandingkan kata yang ada di dalam Al-Quran dan mencari padanannya dalam bahasa Syro-Aramaic, lalu mengusulkan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Yang paling terkenal yaitu tentang penafsiran kata hur. Dalam kitab Islam yang kita kenal, kata hur ini berarti bidadari syurga. Tapi Luxenberg memiliki pandangan yang berbeda. Menurut dia, kata itu bukan berarti bidadari syurga, tetapi anggur putih atau buah-buahan putih. Jelas saja pendapat ini menuai banyak sekali kritikan karena dinilai bertentangan dengan penafsiran para ulama selama berabad-abad. Gak cuma itu, Christoph juga berpendapat bahwa Al-Quran adalah bacaan liturgi Kristen yang berbahasa Syriak yang dimana diarabisasikan. Nah, kalau benar seperti itu, tentu saja akan mempengaruhi tentang keyakinan asal-usul Al-Quran yang dimana Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah. Makanya pendapat ini dianggap sangat kontroversial. Terus, bagaimana pendapat para ilmuwan muslim lainnya? Banyak yang menantang pendapat Luxenberg ini karena metode yang dia gunakan dianggap tidak cukup kuat secara ilmiah. Para ulama mengatakan bahwa bahasa Arab punya metode sendiri untuk menerjemahkan kata-kata yang dianggap muskil atau sulit di dalam Al-Quran. Para ulama juga menganggap Luxenberg terlalu cepat menyimpulkan bahwa jika kata-kata tersebut tidak ada dalam bahasa Arab klasik, maka itu berarti dari bahasa Syro-Aramaic. Selain itu, sejarah Al-Quran juga tidak dipahami secara utuh oleh Luxenberg dan mengabaikan bahwa Al-Quran itu sudah dihafal secara mutawatir oleh para sahabat secara turun-temurun sampai akhirnya mengalami proses kodifikasi. Menariknya lagi, kritik terhadap Luxenberg ini bukan hanya datang dari ilmuwan muslim, tapi beberapa akademisi barat juga menilai argumen dan metodenya Luxenberg ini kurang meyakinkan. Jadi sebenarnya perdebatan ini bukan hanya sekadar barat dan Islam, tetapi juga soal apakah metode penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kalau disimpulkan, Christoph Luxenberg ini menghadirkan sudut pandang baru tentang Al-Quran, terutama dari sisi bahasa. Tapi pandangannya ini memiliki banyak kontra dan kritik karena memiliki kelemahan dalam metode, sejarah maupun penafsirannya. Sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, yang paling penting adalah memahami berbagai pandangan secara ilmiah, kemudian mengkajinya secara kritis berdasarkan sumber-sumber yang jelas tanpa meninggalkan atau dengan tidak mengabaikan keyakinan kita.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum